Selamat pagi penonton setia Morning Call GPIB. Salam jumpa. Perkenalkan, saya Pendeta Leli Lawalata. Saat ini bertugas di GPIB Jemaat Panita Anjungan, Kalimantan Barat. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami telah Engkau berkati dalam istirahat malam kami, dan kami bangun dengan kekuatan yang Engkau beri untuk dapat melakukan segala aktivitas kami. Sebelum kami melangkah, melakukan segala pekerjaan tugas tanggung jawab kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon, biarlah curahan kuasa Roh Kudus menuntun kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Sefanya pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum, dan para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat, tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melalui setiap kisah yang terjadi dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, baik yang kita baca maupun yang kita dengarkan melalui setiap renungan, kita tahu bahwa Allah sangat menginginkan hidup umatnya penuh dengan keteraturan, penuh dengan ketaatan, dan juga tentunya penuh dengan kesetiaan. Namun yang terjadi adalah umatnya tidak pernah berlaku dengan setia. Setiap saat umat memberontak, berpaling dari Allah, lalu kemudian mereka juga membelakangi Tuhan, dan tanpa merasa bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu pada akhirnya akan membawa mereka pada sebuah hukuman. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan mendatangkan murka Allah. Lalu mengapa Allah harus murka? Allah murka karena tidak berkenan dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh umatnya. Tuhan sangat mengasihi umatnya, sehingga dia tidak mau agar bagaimana umat senantiasa hidup dalam dosa, tetapi kemudian umat mau kembali kepada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kepada Yerusalem? Melalui tegurannya Sefanya berkata, celakalah. Sefanya sedang menyampaikan bagaimana keadaan yang akan terjadi sebagai akibat dari si pemberontak, sebagai akibat dari si cemar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau hidup dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah, mereka justru beribadah kepada Allah bangsa lain. Mereka akan mendapatkan kesulitan. Celakalah dengan semua perbuatan yang telah mereka lakukan, kehidupan mereka akan memiliki dampak dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak setia itu. Mereka akan mendapatkan penghukuman dan itu tidak bisa lagi dihindari. Karena mereka tidak mau mendengar teguran, mereka tidak menerima kritik atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka lakukan.
perbuatan-perbuatan yang penuh dengan celah, sehingga hukuman itu benar-benar harus nyata. Bukan hanya umat yang berlaku cemar, justru para pemimpin-pemimpin mereka juga. Mereka melakukan penindasan terhadap yang miskin, para hakim berlaku tidak adil, para imam dan juga nabi-nabi yang seharusnya mereka menyampaikan pesan Allah, menyampaikan kehendak Tuhan, justru disitulah mereka memutarbalikkan semua demi untuk mendapatkan popularitas. Mereka sengaja menutup telinga, mereka berhenti beribadah, mengeraskan hati, dan tidak mau menerima teguran. Semua mereka lakukan sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa memang mereka menolak untuk datang kepada Allah, menolak untuk mau mendengarkan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Allah tidak pernah lelah untuk menyatakan tegurannya agar umat bisa kemudian merubah sikap mereka dan kembali mendapatkan hidup yang baik. Allah tidak pernah lelah untuk menegur umat supaya mereka sadar atas perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Jikalau Allah murka, dan murka itu kemudian dinyatakan kepada umat, itu sekali lagi agar umat bertobat. Mereka kemudian kembali hidup bergaul dengan Allah, mereka mau kembali hidup akrab dengan Tuhan, dan supaya benar-benar mereka terus mendapatkan berkat-berkat Allah. Perbuatan salah yang mereka lakukan tidak disadari, bahkan kemudian terus-menerus mereka lakukan, sehingga hukumanlah yang akan diberikan kepada umat Tuhan. Keras kepala, tidak mau menuruti nasihat orang, itu adalah arti kata degil atau kedegilan, seperti yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita pasti pernah menjumpai orang-orang yang seperti ini, ataupun mungkin saat ini kita sedang berada di antara orang-orang yang memiliki karakter keras kepala. Apa yang perlu kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi orang-orang yang memiliki karakter seperti ini terkadang membuat kita kesal, kita jengkel, sampai mungkin akhirnya kita memutuskan untuk membiarkan saja mereka dengan segala tindakan yang menurut pemikiran mereka itu benar, walaupun pada kenyataannya salah. Terhadap orang-orang yang memiliki karakter seperti ini, yang kita perlukan adalah kesabaran. Mungkin teguran kita tidak hanya mesti sekali, tapi harus berulang-ulang kali, bahkan mungkin sampai kita sendiri merasakan kelelahan untuk kemudian menegur orang-orang yang memiliki karakter keras kepala seperti ini. Maka dari itu, kita jangan berhenti seperti Allah yang setia mau menegur umatnya untuk mereka bertobat, maka kita juga belajar untuk selalu mau memberi waktu menegur saudara-saudara kita yang masih ada dalam kekerasan hati, menjadi orang yang memiliki karakter keras kepala, supaya mereka kembali hidup dalam kebenaran. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini melalui renungan kita belajar dari Israel, agar kita tidak memiliki kedegilan hati, sehingga kita terhindar dari murka Allah. Allah adalah Maha Kasih, dan Ia menghakimi sesuai dengan perbuatan kita. Karena itu, marilah kita juga belajar untuk membuka telinga kita, menerima setiap teguran, menerima setiap nasihat, menerima setiap masukan-masukan yang pada akhirnya itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Marilah kita memperbaiki diri kita, marilah kita bertobat dan hidup kembali pada apa yang Tuhan kehendaki. Jangan kita mengeraskan hati. Mengapa? Karena kedegilan akan membawa kita pada perbuatan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di surga, jikalau pagi hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah perenungan firman-Mu ini menuntun kami untuk dapat melangkah
melakukan segala pekerjaan, rutinitas, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sertailah kami ya Tuhan, supaya segala perbuatan kami adalah perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lindungilah kami, tutup bungkuslah kami dalam kuasa kasih-Mu, supaya kami juga tidak hidup berlaku cemar, supaya kami tidak hidup berada di dalam kedegilan hati kami, supaya kami hidup tidak menjadi orang yang keras hati, dan kami mau terbuka Tuhan, untuk menerima setiap teguran, setiap perbaikan-perbaikan yang juga akan membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Bapa di dalam surga, biarlah di sepanjang hari ini kami penuh dalam damai sejahtera Tuhan, dan kami diberkati untuk setiap hal yang boleh kami lakukan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikianlah pendengar yang terkasih, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman ini membawa kesegaran dan juga menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.